Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat di pagi ini. Keluaran pasal 2 ayat 1-3, bacaan kita demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Dalam rencana Allah. Kehidupan umat Israel di negeri Mesir lama setelah kematian Yusuf sedang mengerang dalam penderitaan karena perbudakan raja yang tak mengenal Yusuf. Dengan sengaja membuat penderitaan yang hebat untuk menghambat pertambahan jumlah orang Israel yang lahir di Mesir. Ketika rencana ini tak berhasil, maka diperintahkanlah pembunuhan bayi-bayi yang baru lahir dan menyuruh bidan yang membantu persalinan perempuan Israel membunuh bayi yang baru dilahirkan. Maka terjadilah kelahiran seorang putra dari pasangan Amram dan Yokebed, keduanya dari suku Lewi. Namun hal yang luar biasa bagi sang ibu Yokebed, sebab dengan segala kecerdikannya, ia mampu menjaga bayinya hingga tak ketahuan bahwa ia punya bayi. Ketika dilihatnya bahwa anak itu ganteng, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Saudara, ini menunjukkan betapa ia adalah seorang ibu yang tak menyerah dengan keadaan. Ia memutar otak bagaimana menyelamatkan anaknya yang sedang terancam. Sebab usia 3 bulan sudah pasti tak dapat disembunyikan, sebab tangisnya sudah dapat kedengaran, dan itu berarti bahwa ini menjadi ancaman tersendiri baginya. Lalu perempuan yang cerdik ini mempersiapkan anak perempuannya yang baru umur remaja untuk bekerja sama dengannya, menjaga adiknya dari kejauhan. Hingga turunlah putri Firaun mandi ke sungai tempat di mana ia mandi dan mendengar tangis bayi Musa. Dan dengan lincah kakaknya menawarkan bantuan untuk menyusui bayi itu sampai dapat disapi. Sejak saat itulah Musa aman bahkan hidup dalam perlindungan putri raja. Saudara sekalian, kelak nanti bayi ini akan bertumbuh menjadi pemimpin besar yang menyelamatkan Israel dari tangan Mesir. Dalam rancangan Allah, para perempuan ini, ibu Yokebed, kakak Miriam, dan putri raja menjadi alat di tangan Tuhan menyelamatkan dan memelihara Musa. Sama seperti Tuhan memakai 3 wanita tersebut untuk memelihara Musa yang kelak akan menyelamatkan umat Israel, demikian juga Tuhan memakai Maria, gadis perawan itu, melahirkan bayi Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kedatangan Kristus yang pertama, kini kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita dapat melihat kehidupan Yokebed sederhana tapi taat. Miriam yang masih muda tapi dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dan putri Firaun, bangsawan kerajaan, yang dengan rela hati dan tulus hati mengambil anak itu. Kita dapat belajar siapapun dapat dipakai Tuhan bagi pekerjaannya. Kesamaan dari 3 perempuan ini adalah karena cinta kasih kepada Musa, ketulusan hati menyayangi Musa. Dan tentu bagi Yokebed karena dia lebih takut kepada Allah daripada perintah manusia. Siapapun kita, dari suku dan budaya bahkan bahasa apapun, saudaraku, berpendidikan tinggi atau rendah, status sosial tinggi atau rendah, Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alat anugerahnya untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini. Hanya saja, maukah dan siapkah kita untuk Tuhan pakai dalam rencananya bagi dunia ini? Syaratnya dalam ketulusan dan kerelaan. Mari kita melaksanakan semua apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Hiduplah di dalam rencana dan rancangan Allah bagi dunia ini. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami melihat bahwa Tuhan beranugerah memilih dan memakai siapapun yang Engkau mau pakai sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk mewujudkan kasih setia-Mu dan penyelamatan-Mu bagi banyak orang. Terima kasih untuk contoh hidup dari hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam firman yang kami baca hari ini. Ibu Yakob, Yokebed, Kak Miriam, dan Putri Raja. Tuhan boleh memakai mereka. Dan karena itu mereka memberikan hati mereka kepadamu. Tolonglah kami ya Bapa di surga supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kami respon dengan baik. Kami mengerjakannya dengan cinta kasih dan dengan tulus hati. Supaya makin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Allah yang baik. Dan kami percaya bahwa setiap kami ada di dunia ini karena kami ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu menuntun kami sekalian, sehingga apa yang Tuhan percayakan pada kami dapat kerjakan dengan baik. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba mendoakan semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dalam situasi hidup mereka, Bapa berkenanlah Engkau hadir dalamnya. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka satu persatu. Mereka yang sedang sakit, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka. Berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang ragu-ragu atas iman mereka, dekaplah mereka ya Tuhan. Nyatakan diri-Mu bahwa Engkau ada untuk mereka. Engkau Allah yang dapat dipercaya. Dan kiranya kami semua menyerahkan diri dalam tangan pimpinan Tuhan. Untuk melihat hal-hal baik yang Engkau akan kerjakan bagi kami. Tuhan pimpin kami untuk mempersiapkan diri dengan sungguh, menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami ya Bapa, sambut kami berseru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku, selamat beraktivitas di hari ini, dan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.